warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Bagaimana kabar anak-anak dan sobat belajar semua? Semoga senantiasa selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Nah, anak-anak, Pak Guru tetap menghimbau kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan dengan cara sering mencuci tangan dengan sabun, gunakan masker saat keluar rumah, serta patuhi protokol kesehatan. Tentunya kalian sudah melaksanakan kegiatan PTS. Semoga hasil yang kalian inginkan sesuai dengan hasil kerja keras kalian. Mari bersama-sama di video belajar kali ini kita belajar untuk tema 3 tentang materi peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1 tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini sebagai pendamping kalian bisa membuka buku paket kalian, buku paket Bupena untuk kelas 4 siswa sekolah dasar kurikulum 2013. Nah, di buku kalian bisa membuka untuk halaman 147 untuk materi subtema 1. Nah, di video belajar kali ini kita akan lebih spesifik belajar terlebih dahulu untuk muatan pelajaran IPA dan muatan pelajaran PPKN. Di muatan pelajaran IPA kalian akan lebih mendalami tentang materi bagaimanakah keadaan lingkungan saat ini yang ada di sekitar kita. Kemudian untuk muatan pelajaran PKN kalian akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan yang ada di sekitar kalian. Anak-anak, di muatan pelajaran IPA mari bersama-sama kita melihat sekaligus belajar tentang bagaimanakah keadaan lingkungan di sekitar kita. Tentunya jika kita lihat banyak sekali perubahan saat dulu kalian masih kecil hingga saat ini. Banyak sekali area-area yang berubah fungsinya, seperti contoh hutan menjadi perumahan ataupun perkebunan menjadi perkotaan dan lain-lain. Intinya adalah saat ini sangat-sangat marak terjadi yang namanya kerusakan lingkungan ataupun kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia. Atas dasar memang perlu digunakan untuk manusia ataupun dengan sengaja untuk kepentingan sendiri. Nah, kalian bisa menyaksikan gambar-gambar berikut ini tentang bagaimanakah contoh-contoh kerusakan yang ada di sekitar kita. Contoh yang pertama adalah kebakaran hutan. Sering terjadi di Indonesia, utamanya di pulau-pulau seperti Sumatera dan Kalimantan. Dampaknya pun juga luar biasa, bisa menyebabkan kabut asap hingga ke negara lain, yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam. Asap tersebut juga dapat mengganggu pernafasan yang tentunya berbahaya bagi manusia ketika menghirup asap dari kebakaran hutan tersebut. Serta hewan-hewan dalam lingkungan hutan tersebut juga akan kehilangan habitatnya, akan kehilangan tempat tinggalnya. Nah, maka dari itu pemerintah dan seluruh warga wajib untuk menjaga kelestariannya dengan cara tetap memadamkan api saat kebakaran. Contoh yang berikutnya adalah kerusakan alam di perairan, penggunaan bom ikan dan pukat harimau. Tentunya penggunaan dua alat tersebut dapat merusak ekosistem laut. Utamanya penggunaan bom dapat merusak terumbu karang yang harusnya terumbu karang tersebut sesuatu yang indah dan dapat dijadikan sebagai objek wisata akan rusak dan tidak dapat digunakan kembali, membutuhkan waktu yang lama untuk membuatnya kembali indah. Kemudian yang berikutnya adalah pemburuan hewan-hewan liar atau yang dilindungi. Banyak sekali hewan-hewan yang dilindungi di Indonesia diburu dan dijual ataupun dijadikan sebagai bahan cindera mata. Tentunya hal ini tidak dibenarkan karena hewan-hewan tersebut merupakan hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Sebagai contoh adalah harimau. Harimau sering diburu
Selain dijual, harimau juga dapat dimanfaatkan kulitnya, digunakan untuk jaket, untuk tas, ataupun untuk aksesoris di dalam rumah. Nah, itu contoh kerusakan lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke anak-anak, setelah kalian tadi melihat beberapa gambar tentang contoh-contoh kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kita, tentunya mari bersama-sama kita menjaga lingkungan kita agar tidak terjadi kerusakan kembali. Dengan cara kalian harus tahu bagaimanakah kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia dalam menjaga lingkungan. Mari bersama-sama kita belajar untuk penguatan pelajaran PPKN tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Anak-anak, pada dasarnya kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana dengan keadaan lingkungan kita? Telah terjadi banyak kerusakan di mana-mana. Tentunya kewajiban kita adalah agar tetap menjaga kelestarian lingkungan agar tetap bisa lestari dan bisa dimanfaatkan untuk generasi berikutnya, sehingga hak-hak dari sumber daya alam atau lingkungan itu bisa kita terima. Sebagai contoh, pohon dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hak kita terhadap pohon adalah batangnya bisa kita gunakan untuk membuat rumah, akarnya juga kita bisa gunakan untuk membuat sebuah kerajinan yang ketika kita jual kita bisa mendapat uang dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Intinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun terlepas dari hak-hak tersebut, kita perlu menjaga kelestarian hutan dan alam yang ada di sekitar kita. Apabila kita sudah melaksanakan kewajiban kita dengan baik, tentunya hak-hak terhadap lingkungan akan kita terima. Nah, anak-anak, kalian telah belajar banyak di video pembelajaran kali ini. Besar harapan dari Pak Guru agar kalian menjadi manusia yang lebih peduli terhadap lingkungan. Mari bersama-sama kita menjaga lingkungan kita agar tetap lestari. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.